Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 14 ingin menjelaskan tentang pembangunan dalam perspektif Islam. Disusun oleh Danang Setia Nugroho, Siti Khadijah, dan saya sendiri, Paren Syafiantoro. Pembangunan dalam Islam. Dalam Islam, pembangunan ekonomi dapat dilihat di dalam surat Al-Munafikun, surat ke-63 ayat 9-10 yang dikatakan bahwa usaha memperbaiki nasib suatu kaum yang hanya bisa ditentukan melalui kerja keras serta menghilangkan sifat malas atau fakir. Selain ayat tersebut, Al-Quran juga mengungkapkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun Ka'bah dan regulasinya yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Regulasi yang digunakan di Ka'bah tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di sekitar, namun ke seluruh negara sekitar yang memiliki akses ekonomi dengan Ka'bah. Pilar utama dalam penerapan ekonomi pembangunan Islam. Yang pertama, penguasaan tidak serakah, menganut pola hidup sederhana, tidak kikir dan juga tidak boros atau istisyadi, demikian juga rakyatnya. Kedua, kesadaran dan keikhlasan setiap warga negara melaksanakan perintah Allah melalui zakat, infak, wakaf, dan sedekah, dan penerimanya semakin sedikit karena malu atau budaya malu dan takut terhadap hinaan Allah di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, mengelola Basnas secara tepat sehingga distribusi sosial tepat waktu, sasaran dan jumlah atau transparan asas manfaat. Yang keempat, pengelolaan sumber kekayaan alam oleh negara untuk perbaikan taraf hidup masyarakat seutuhnya dan menghilangkan sifat-sifat pejabat yang rakus atau tamak. Dan yang kelima, pengawasan dan keadilan hukum terhadap pelaku perusahaan darat dan laut ditindak dan jaminan negara terhadap rakyatnya sudah seharusnya bukan sebagaimana adanya. Implikasi dari 5 dasar di atas. Jika baik, maka akan berdampak pada pemeliharaan dan perbaikan makosyid syariah atau kemaslahatan manusia. Namun, jika tidak baik, maka akan berdampak negatif juga pada makosyid syariah dan harapan kebahagiaan akhirat dipastikan tidak terwujud. Dengan demikian, konsep pembangunan dalam Islam sebenarnya sederhana, karena tidak mengagungkan kepemilikan individu dan tidak menolak kepemilikan kolektif karena semuanya dilakukan karena Allah. Berbeda dengan kapitalis, sosialis, dan komunis yang mengagung-agungkan kekayaan individu dan mengabaikan kepemilikan kolektif dari sisi manfaat. Selain 5 pilar utama, ada juga prinsip-prinsip umum pembangunan ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada kepemilikan, yang terdiri dari kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang kedua, menghidupkan tanah mati. Menghidupkan tanah mati di sini maksudnya adalah pengelolaan lahan kosong atau terlantar untuk dijadikan menjadi lebih produktif dan memperoleh manfaat yang besar demi kemakmuran bersama. Dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya liar. Sumber daya liar adalah bagian dari sumber pendapatan masyarakat karena 4/5 dari bumi ini adalah air dan laut, sehingga sumber daya liar yang paling banyak terdapat di laut dan air. Teori pembangunan menurut Ibnu Khaldun. Teori pembangunan Ibnu Khaldun yang terdapat dalam Muqaddimah menjelaskan bagaimana sebuah negara bangkit dan terpuruk dengan dasar teori yang disebut 8 nasihat utama atau kalimat hikmayah dari kearifan politik. Antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang kuat dan awal dan akhirnya tidak dapat dipisahkan. Ada 8 nasihat utama itu adalah: 1. Pemerintah yang kuat tidak akan terwujud kecuali melakukan pelaksanaan syariah. 2. Syariah tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan atau al-mulk. 3. Kerajaan tidak akan meningkatkan kekuatannya kecuali melalui masyarakatnya atau arijal. Yang keempat, masyarakat tidak akan bertahan kecuali dengan kekayaan al-mal. Yang kelima, kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan atau al-imarah. Yang keenam, pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan al-ald. Yang ketujuh, keadilan ada kriteria atau al-mizan yang mana digunakan oleh Allah untuk menilai manusia. Dan yang terakhir, pemerintah dibebankan tanggung jawab untuk merealisasikan keadilan. Selanjutnya ada rancangan membangun sistem ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid keimanan. Kata ini menunjukkan bahwa manusia bersaksi bahwa
Tidak siapapun yang layak untuk disembah kecuali Allah. Yang kedua, adil atau keadilan. Allah menciptakan alam semesta dan isinya ini memperlakukan semuanya dengan perilaku yang sama. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian untuk memberikan contoh bagaimana perilaku manusia yang ideal, sidik, amanat, tabligh, dan fatona. Yang keempat, khalifah atau pemerintahan. Peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam adalah untuk dapat menjamin bahwa tatanan perekonomian sebuah pemerintahan dalam berjalan sesuai dengan syariat dan memastikan untuk tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan yang terakhir, ma'ad atau hasil secara harfiah diartikan sebagai kebangkitan, tetapi di sini artinya kembali. Makna yang akan disampaikan adalah pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat, dunia sebagai ladang akhirat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.